kita masih bisa istiqomah doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, dan menjaga marwah kemurnian kitab, menjaga marwah kemurnian Pancasila. Maka dari itu mohon maaf, mohon izin dengan segala hormat, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam Pancasila. Saudaraku yang berbahagia, kita sudah masuk 2 hari bulan Agustus, yang mana kita dituntut tidak boleh melupakan sejarah. Jadi kalau di Al-Quran Al-Qasas, cerita-cerita dipertegas oleh beliau presiden pertama kali kita, Insinyur Soekarno radhiyallahu an, Jasmirah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan pernah lelah cerita-cerita tentang sejarah negara kita sendiri. Jangan pernah lelah cerita-cerita kedua orang tua kita sendiri. Jangan pernah lelah cerita-cerita para founding fathers kita, dari beliau para pahlawan, beliau para leluhur kita dari Sabang sampai Merauke yang bisa membuahkan, menghasilkan buat anak bangsa, yaitu kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah. Dari 45 sampai sekarang masih berjuang dan berjuang. Banyak saudara kita yang lengah. Kalau kemarin hari Pak Mujib menyampaikan di dalam Tanbihul Ghafilin, mengingatkan orang-orang yang sedang lalai, sedikit kita ambil hikmah, ambil ibrah, ambil pelajaran betapa hebatnya Rasul dengan adegan orang desa Arabi untuk mengangkat, mencabut seakar-akarnya. Pohon harus menghadap dan harus takdim salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Termasuk founding fathers kita, beliau Insinyur Soekarno berani menancapkan pohon yang ada di Arab Saudi, betul? Terkenal pohon Soekarno. Oh, gak ada pohon lainnya. Kita harus bangga sebagai anak bangsa yang punya negara Indonesia, yang berasaskan Pancasila, yang berbendera merah putih, yang berakhlakul karimah, Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus bersyukur, wajib berterima kasih, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit, jangan dikira mudah bersyukur. Kalau lisanus syukri, lisan yang bersyukurmu mudah. Makanya saya sampaikan, mohon maaf, berulang-ulang disampaikan Pak Mujib, biarpun berjuta-juta nggak akan pernah lelah Pak Mujib. Wa sholli ala Muhammad. Dari 99 sampai sekarang tetap doa dan berdoa buat bangsa kita sendiri. Masya Allah Muhammad. Hingga sampai wujud terbongkarnya paratis-paratis, benalu-benalu yang membahayakan di tubuh NKRI. Betul? Ini
Ini doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira nggak ada buahnya. Ada. Sabar ada batasnya. Sampai di mana kita menemukan kemenangan, sampai bisa mencabut seakar-akarnya mereka para benalu, para paratis yang membahayakan di tubuh NKRI. Betul. Tetap yang kita pegang apa yang disampaikan oleh beliau Soekarno. Kalau kamu Islam jangan jadi Arab. Kalau kamu pinter hadis harus bisa ambil intisarinya. Pohon Soekarno ada, pohon Indonesia ada, pohon Pancasila ada, pohon Nusantara ada. Ada yang lain berarti benalu-benalu. Betul? Kikis habis. Ini mau mendekati 17 Agustus 45. Setelah kemerdekaan 45, anak bangsa tidak boleh lupa 15 hari masih ada korban syuhada leluhur kita 60.000. Anak bangsa tidak boleh tutup mata, tutup telinga. 15 hari setelah 45 merdeka Gus, masih korban leluhur para pahlawan kita 60.000. Surabaya saksi sejarah. Ini tidak boleh lupa. Kalau anak bangsanya dikasih sejarah-sejarah, lebih-lebih minal mukadzibin, para pendusta, naudzubillah min dzalik. Kita punya sejarah yang jelas, tidak boleh kita lupakan. Harus kekeh dan kokoh perintah Allah. Faksusil kososo, bacakan sejarah kepada anak bangsa. La'allahum yatafakkarun. Itu kalau kita baca Quran, anak bangsa biar berpikir jernih, biar anak bangsa yang ahli berterima kasih. Betul? Kalau pahlawan kita, leluhur kita sudah dilupakan, siapa yang bikin lupa? Berarti masih ada oknum estafet para penjajah Belanda. Betul? Ini hati-hati. Sampaikan setiap hari apa yang disampaikan oleh Soekarno, imperialisme, penjajah di atas dunia harus dihapuskan, harus dihapus sabu bersih, cabut akar-akarnya. Betul? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Agama jelas. Paling bahaya agama dibuat politik, politisasi agama. Ini bahaya. Makanya unik, Abu Iya Mamaufron mengkader santri yang agamis dan nasionalis. Catatan, maka malam hari ini standar dunia, barometer dunia adalah Pancasila. Barometer dunia harus Indonesia. Kok berani? Karena etikanya Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf, bukan yang anarkis, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dibawa. Harus Pancasila kita kibarkan sebagaimana kita mengibarkan bendera merah putih kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maaf,
Ini anak bangsa yang sudah termakan doktrin-doktrin dawir-dawir ratusan tahun. Bahaya, anak bangsa lumpuh. Padahal negara kita yang berdasarkan Pancasila jelas langkah-langkahnya. Gara-gara oknum, gara-gara benalu, para paratis, ini yang bikin lumpuh negara kita yang tercinta ini. Betul? Imam Syafi'i menyampaikan dalam kitab Lisanul Mizan, man sami'a bi udhunihi, siapa yang hanya siap menyimak, hanya buka telinga. Bagus, fasoro hakian, hanya pintar cerita. Anak bangsa kalau dididik dawir mendawir bahaya. Hanya di kader anak bangsa yang pintar cerita. Waman sami'a bi udhuni soro hakian, tapi waman asgha bi qalbihi, siapa yang siap menyimak dengan hati nuraninya, soro wa'ian, dia betul-betul menjadi anak bangsa yang siap menjaga negara kita, negara yang beragama. Tapi level yang ketiga ini anak bangsa harus tahu, ini pas sesuai mazhab Syafi'i, sesuai Indonesia yang berasaskan Pancasila. Tidak banyak tawir. Waman wa'adha bi fi'lihi, siapa yang siap memberi mau'idhah, siapa yang siap memberi nasihat, tapi bi fi'lihi, dengan kerjanya tanya, fasoro hadian, dialah orang yang membawa hidayah, yang membawa petunjuk. Hati-hati, ini katanya jangan sudon. Kita harus husnudon, punya positive thinking, bahwa anak bangsa gerakan-gerakan yang tidak hanya gerakan lisan, tidak hanya gerakan-gerakan batin, tapi fi'lu, kerjanya tanya anak bangsa ini jelas, betul, sesuai porsi dan skill masing-masing. Kita tidak boleh dibodohin oleh mereka-mereka. Bahaya. Indonesia jelas berasaskan Pancasila sesuai statement Mbah Syafi'i radhiyallahu an, man wa'adha bi fi'li, siapa yang siap memberi mau'idhah dengan kerjanya tanya, aktual fakta berbicara, soro hadian, dia membawa hidayah, membawa petunjuk. Ini anak bangsa tidak boleh ditipu oleh siapapun, karena bahaya Gus, ditawir nggak ketemu ujungnya, bahaya. Naudzubillah min dzalik. Kita bicara pohon Soekarno, kita bicara pohon Indonesia, kita bicara dengan pohon Pancasila, filosofi. Di situ ada filsafat kebenaran-kebenaran yang anak bangsa harus mempelajari. Harus ilmiah, harus cerdas dan anak bangsa. Kenapa anak bangsa bodoh? Karena ada oknum, ada parasit, ada benalu yang nempel di tubuh NKRI. Betul, sikat habis. Jadi itu kemarin Pak Mujib kalau membaca, jangan hanya dibaca hadisnya, intinya harus tahu, bongkar sakar-akarnya. Akarnya Nusantara, akarnya Pancasila, akarnya Indonesia harus tahu. Kenapa harus tahu? Biar tahu di tengah-tengah ada benalu, ada parasit. Ini anak bangsa harus tahu. Sedih kita 15 hari, betul bagus.
Setelah 45 60.000. Palestina sama Israel gak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan baru 15 hari setelah 45 60.000 korban syuhada di Surabaya. Ayo siapa yang main-main? Anak bangsa bangkit semuanya, baris bersop-sop. Kita kenal sholat tapi nggak kenal sop-sop. Dari Sabang sampai Merauke ini nona sop, barisan siap membela negara kita tercinta. Sekarang banyak yang lengah, mukidi, betul nggak? Mukidi, mohon maaf. Tetap saya mencintai para mukidi. Mudah-mudahan sadar musuh kitanya benalu, parasit. Betul nggak? Mukidi mudah-mudahan cepat dapat hidayah, kembali mencintai kedua orang tua, berarti mencintai Ibu Pertiwi. Masyaallah Muhammad. Mohon maaf Gus Sofwan, kalau Gus Sofwan Masya Allah khas Nusantara halus. Tepuk tangan aplaus buat Gus Sofwan. Malam hari ini ayo kita istighfarkan bersama mukidi, betul? Dan para saudara kita yang lengah, kurang hal dalam mencintai tanah air. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Sallu ala Nabi Muhammad. Di tengah-tengah kemerdekaan kita harus kita menyadari bersama, kita masih bersiok-siok karena negara kita ini dari Sabang sampai Merauke masih krisis akhlak. Oh, betul? Akhlak apa? Kita sering membaca hadis innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, tapi nggak tahu Bhinneka Tunggal Ika, betul? Kekurangan akhlak kita, kekurangan attitude kita adalah kekurangan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sering membaca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi Bhinneka Tunggal Ika nggak dibaca. Bhinneka Tunggal Ika dibelakangi, Bhinneka Tunggal Ika tidak dijunjung tinggi. Itu namanya kekurangan akhlakul karimah. Qurannya jelas, betul? Kalau Quran itu jelas, mohon maaf, pasti tidak akan menyalahi, berseberangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Itu Pancasila berbicara. Kalau baca Quran sering mengkafirkan saudaranya, siapa Gus? Mukiti dan mereka. Loh, ini jelas, ini minal jahilin. Indonesia jelas akhlaknya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa masih ada mengadu domba, saling mengkafirkan kepada yang lain? Berarti nggak bisa baca Pancasila, nggak bisa baca Al-Quran. Strip garis besar minal jahilin, orang-orang yang tak berilmu. Naudzubillah min dzalik. Rame-rame Gus, salam lintas agama diharam. Ya ini
kurangnya berakhlakul karimah dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf, sekilas saja itu akhlak, attitude kita yang tidak bisa dibantah. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan bahasa, ribuan suku, tetap satu, akhlakul karimah Bhinneka Tunggal Ika. Mana ayatnya Pak? Masa kurang jelas? Walaqad karramna bani Adam. Seluruh anak cucu Adam nggak dibeda-bedakan. Dari Sabang sampai Merauke satu, harus Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang datang-datang membuat pribumi lebih, oh berarti membuka kembali verboden, verhanden, and inlander, betul? Masih estafet penjajah Belanda bahwa anjing dan pribumi tidak boleh masuk, betul? Lawan, betul? Nah ini termasuk parasit para benalu yang mau menghapus akhlakul karimah Bhinneka Tunggal Ika. Verboden, verhanden, in Irlander. Wah bahaya ini. Anjing dan pribumi tidak boleh masuk. Ini anak bangsa tidak boleh lupa. Kok berani Pak? Berani. Unik tegas. Unik di era 2024 adalah UNI the Holy Quran. Siapapun kita dari Sabang sampai Merauke, aku dan panjenengan, saya dan engkau satu, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu unik. Tepuk tangan buat unik. Biar tidak sudon, anak bangsa harus paham kenapa unik hadir di tengah-tengah Nusantara. Kenapa unik hadir sosok Kiai Pancasila? Biar nyaho, mohon maaf, UNI the Holy Quran. Kulo kali panjenengan, saya dan engkau tetap sama, tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh terlintas verboden, verhanden, and inlander, betul? Bahaya. Itu Gus, mereka yang masih berkeliaran dikira anak bangsa lupa. Tidak boleh lupa. Anak bangsa harus ingat, ulama Nusantara, 7 ulama Nusantara, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Nahrawi, Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, Syekh Ahmad Khatib Sambas, gurunya beliau Abuya Hasan Armin Jibun radhiyallahu anhu. Masyaallah Muhammad. Tidak boleh lupa presiden kita dari 1 sampai ke 7 dan sampai ke 8 nanti. Betul? Kita doakan selalu jangan sampai terjadi di tengah Nusantara sampai menjelekin presiden, menjelekin istana, menjelekin TNI Polri. Pantangan. Berarti mereka tetap pegang David at Empera, selalu mengadu domba. Kalau ada ulama masih benci kepada Umarok, berarti ada oknum di tengah-tengah kita. Sikat habis. Betul? Kita ini tengah, semuanya pakai gerakan Belanda. Terus kita kubarkan sampai bersih pohon Indonesia, bersih pohon Pancasila, bersih pohon Nusantara dari benalu dan para parasit mereka, para pendatang. Betul? Itu ada 2 yang disampaikan Pak Mujib malam ini.
Satu yang disampaikan oleh Wapres beliau Romo Haji Ma'ruf Amin. Dua yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Itu termasuk akhlakul karimah yang pantas kita teladani, pantas buat TR kita bersama. Romo Haji Ma'ruf Amin radhiyallahu an menyampaikan, ma balu aqwalis salaf anfa'u minna. Ini PR buat kita anak bangsa. Kenapa sikap-sikap ucapan orang-orang dahulu, orang salaf itu anfa'u, lebih manfaat, lebih direspon oleh publik daripada kita-kita ini. Beliau menyampaikan fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan fatwanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Diingat, ternyata apa? Ulama-ulama dahulu sesepuh kita, para leluhur kita, kok bisa diterima? Satu, liizil Islam, untuk kemuliaan Islam. Sekarang enggak, untuk pribadi, politisasi, betul, sabu habis, melanggar etika Bhinneka Tunggal Ika, betul. Dua, lisalamatin nufus, tidak main person, tidak untuk golongan. Langkahnya, bicaranya semuanya satu, untuk keselamatan seluruh jiwa. Jadi dari Sabang sampai Merauke 208.603.800. Ini kita harus satu kata, satu langkah, selamat semuanya. PR anak bangsa. Tidak boleh satu person, tidak boleh untuk golongan. Selama 281.603.800 ini harus selamat semuanya. Kebersamaan. Inilah jiwa-jiwa Pancasila. Ketika langkahnya, bicaranya ridho Rahman, untuk dapat ridho hanya meraih ridhonya Sang Pemurah. Apa Pak ridho Rahman? Loh, ridho Rahman ada sofwatun, orang yang dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya pemurah. Langit dikasihkan, matahari dikasihkan, semuanya dikasihkan. Ada gerakan sekarang yang hanya dapat ridho untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Ternyata sofatun, orang-orang pilihan, orang-orang elit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang elit? Orang yang dapat titel radhiyallahu an. Kita kenal satu, Abu Bakar radhiyallahu an. Dua, Umar radhiyallahu an. Tiga, Utsman radhiyallahu an. Empat, Ali radhiyallahu, dan seluruh sahabat kelasnya adalah radhiyallahu anhu. Inilah langkah-langkah orang yang hidupnya, gerakannya, langkahnya hanya satu, murni biar dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang elit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini fatwanya beliau Wapres kita, beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, keluarganya penuh berkah, amin. Terus yang disampaikan beliau Pak Presiden, ini anak bangsa harus nyontoh. Kemarin kita harus menangis, beliau Bapak Presiden dan wakil beliau minta mohon maaf, pamitan. Begitu perjuangannya beliau kepada Nusantara, kepingin membawa mercusuar dunia, betul. Apa ulah mereka? Betul. Beliau tetap sosok Nusantara. Mohon maaf jikalau beliau memimpin negara masih ada segala kekurangan, wajar sebagai manusia. Ini yang kita contoh.
beliau yang jadi maki, beliau yang di demo, beliau yang bilang pokoknya komplit. Tetap beliau bijaksana, artinya bikin contoh. Ini loh anak bangsa sejati, ini loh orang Nusantara sejati, biarpun diejek, betul, tetap beliau mohon maaf. Loh, ini akhlaknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh beliau, presiden kita yang ke-7. Makanya kita doakan presiden yang ke-8 betul-betul selalu dan selalu membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala, betul, tetap membawa anak bangsa Indonesia yang mercusuar dunia. Itu Gus, Pak Muji mau usah banyak-banyak, yang penting bikin pembangkit semangat, gak boleh loyo, apalagi hari-hari bulan Agustus ngeri semangat. Kita mengingatkan, makanya unik, nggak aneh-aneh, hanya mendoakan, betul. Tetap anak bangsa rukun dari Sabang sampai Merauke, sama-sama pegang Pancasila, benderanya merah putih, akhlaknya Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya mau mengupas Al-Ihsan besok, ya, krisis akhlak, krisis ihsan, bahwa anak bangsa ini krisis akhlak juga krisis ihsan. Hanya diungkap oleh Abu Yamamah Ghufron, keker dunia ini. Betul lah Gus? Ini kelas ihsan sebenarnya. Cuman besok malam aja Gus, oke? Yang penting kita tetap sehat walafiat, kondisi dari Sabang sampai Merauke aman, apapun hajat kita diijabah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.